Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung nilai min untuk data tunggal dan data kelompok. Apa itu min? Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Kemudian bagaimana menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal? Untuk data tunggal kita menggunakan rumus, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, atau X bar atau min sama dengan sigma X per M. Oke, kita masuk pada contoh. Diketahui 6 pegawai mengikuti tes kenaikan pangkat, mempunyai nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60. Kemudian cari nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Oke. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 50 ditambah 85 dan ditambah 60, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6, sehingga nilai rata-rata ketemu 435 dibagi 6 sama dengan 72,5. Jadi nilai rata-rata ke 6 pegawai adalah 72,5. Oke, mudah kan? Berikutnya kita masuk pada bagaimana menghitung nilai rata-rata untuk data kelompok. Min untuk data kelompok. Untuk data kelompok kita menggunakan rumus X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan sigma TI kali FI dibagi sigma FI. Oke. Keterangannya untuk X bar itu sama dengan rata-rata atau min. Kemudian TI itu adalah titik tengah dan FI adalah frekuensi. Oke, ini adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata data kelompok. Kita langsung masuk pada contoh kasus. Contoh kasusnya misalnya diketahui nilai ujian statistik yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Berapakah rata-rata kelompok nilai statistik tersebut? Datanya sebagai berikut. Ini adalah contoh data kelompok. Dan nilai interval mulai dari 60 sampai 64, kemudian 65 sampai dengan 69 dan seterusnya. Kemudian ada frekuensinya 2, 6 dan seterusnya sampai total frekuensi adalah 70. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghitung nilai rata-rata? Nah, di dalam melakukan penyelesaian kasus adalah yang pertama kita harus membuat tabel bantu. Tabel bantu ini akan mempermudah kita di dalam menghitung nilai rata-rata. Di dalam membuat tabel bantu, kolom yang harus kita tambahkan itu adalah kolom berdasarkan notasi yang ada di dalam rumus. Kita lihat di rumus. Yang harus kita cari adalah nilai perkalian antara TI dan FI. Ini yang harus kita cari. Kemudian ada FI-nya. Sehingga kita harus membuat tabel bantu berdasarkan rumus ini. Contohnya begini. Berarti dari soal yang sudah ada tinggal kita tambahkan tabel kolom bantunya. Kolom apa saja? Berarti
nilai TI, karena kita harus mencari TI kali FI, berarti nilai TI yang harus kita masukkan. Kalau FI sudah diketahui di dalam soal, tinggal TI yang kita masukkan dan TI kali FI ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengisi berdasarkan soal, nilai TI-nya berapa, nilai TI kali FI-nya berapa. Oke, kita coba diawali dengan nilai TI dulu. Nah, TI ini tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa TI merupakan nilai tengah. Oke, nilai tengah dari mana? Dari nilai interval ini 60 sampai dengan 64. Nilai tengahnya adalah 62. 65 sampai dengan 69, nilai tengahnya 67. Dan seterusnya sampai dengan 90 sampai 94, nilai tengahnya adalah 92. Kemudian TI kali FI. Nah, tinggal nilai FI ini dikalikan dengan TI, sama dengan ini hasilnya. 2 kali 62 sama dengan 124. 6 kali 67 sama dengan 402, dan seterusnya. Terakhir kita harus menjumlahkan ya, karena ini sigma, berarti sigma TI dan FI, berarti nilai ini yang harus kita masukkan ke dalam rumus adalah penjumlahan dari nilai TI kali FI. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 5.435, sedangkan FI jumlahnya adalah 70. Kalau sudah ketemu semua nilai, langkah berikutnya kita memberi notasi statistik atau notasi angka yang sudah ada untuk memudahkan perhitungan. Tadi yang sudah dapatkan menggunakan tabel, FI adalah 70, TI dan FI adalah 5.435. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus, nilai rata-rata sama dengan sigma TI FI per sigma FI, 5435 dibagi 70 sama dengan 77,643. Jadi nilai rata-rata kelompoknya adalah 77,643. Oke, demikian pembahasan kaitan bagaimana cara menghitung nilai rata-rata data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa sampaikan di dalam kolom komentar. Sampai ketemu di materi-materi lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.